teman-teman Sekolahmate, ketemu lagi nih dengan Kak Eka di materi PPU, Pemahaman dan Pengetahuan Umum. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat aktif. Nah, kayaknya kan kalau kalimat aktif tuh semua teman-teman Sekolahmate pasti udah pernah dengar dong ya. Nanti kita akan lihat lagi gimana sih materi tentang kalimat aktif ini. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian semua nanti bisa mendefinisikan apa itu kalimat aktif, kemudian bisa mengetahui juga jenis-jenis kalimat aktif itu apa aja, dan mengetahui cara menganalisis kalimat aktif. Oke, teman-teman Sekolahmate, kan tadi udah di-mention tuh ya di awal, kalau kalimat aktif ini pasti sudah pernah didengar gitu, bahkan mungkin dari level sekolah sebelumnya, SD, SMP, itu kita sudah belajar yang namanya kalimat aktif. Hanya saja di UTBK muncul lagi nih kalimat aktif gitu. Mungkin yang membedakannya adalah level atau tingkat kesulitan di UTBK akan berbeda dengan tingkat kesulitan ketika kalian mengerjakan soal kalimat aktif di sekolah, di level SD, apalagi mungkin di level SMP. Begitu ya. Coba kita lihat, kira-kira nanti kalau materi kalimat aktif ini, apa aja sih konsepnya? Karena sebelum kalian nanti memahami atau mengerjakan soal UTBK, kita harus paham dulu konsep dasar, konsep utama dari kalimat aktif tersebut. Yuk, kita cek sama-sama kalimat aktif ini. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan aksi atau perbuatan. Jadi kalau di sini salah satu ciri khas kalimat aktif adalah predikatnya berupa kata yang berimbuhan mei, mekan, ber, atau berkan. Ini yang harus kalian ingat. Kan kalau misalnya kalimat itu ada subjek, ada predikat. Nah, untuk menentukan apakah dia kalimat aktif atau bukan, kamu harus cek predikatnya. Kalau predikatnya menggunakan imbuhan mei, atau berkan ini, berarti dia termasuk dalam kalimat aktif. Coba kita cek ya guys. Ada beberapa contoh kalimat nih yang udah kakak siapkan. Yang pertama, kita dapat menanggulangi sampah yang volumenya naik setiap hari dengan memanfaatkannya sebagai pupuk jika sampah tersebut berjenis organik. Kita tentukan dulu nih mana subjeknya, mana predikatnya, biar tahu ini tuh kalimat aktif atau bukan. Nah, subjeknya kan di sini jelas ya, kita. Kemudian predikatnya dapat menanggulangi. Karena menanggulangi itu imbuhannya predikatnya berawalan berarti jelas kalimat yang pertama adalah kalimat aktif. Karena dia berimbuhan mei gitu ya guys. Kemudian yang kedua, coba cek. Pasar tradisional memiliki peranan yang sangat penting sebagai penggerak ekonomi di suatu daerah. Subjeknya apa? Subjeknya adalah pasar tradisional. Predikatnya mana? Memiliki. Memiliki itu imbuhannya mei, berarti dia juga kalimat aktif. Masih sama nih dengan yang kalimat pertama. Sekarang kita cek yang kalimat terakhir. Konsepsi masyarakat bertuhan sebagaimana terkandung dalam Pancasila berbeda dengan sistem teokrasi ataupun liberal. Nah, kalau yang kalimat ketiga, subjeknya agak panjang karena yang dibahas itu adalah konsepsi masyarakat bertuhan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Ini semuanya adalah subjek. Predikatnya yang mana, Kak? Predikatnya adalah kata berbeda. Berbeda berarti kan imbuhannya bertuh, juga dia sama-sama berupa kalimat aktif. Jadi begitu ya cara membedakan apakah ini kalimat aktif atau bukan kalimat aktif. Lihat predikatnya. Nah, yang berikutnya adalah kalimat aktif ini secara umum terdiri dari dua jenis. Jadi ada yang namanya kalimat aktif transitif dan ada juga yang namanya kalimat aktif intransitif. Bedanya di mana? Kalau kalimat aktif transitif, dia adalah kalimat aktif yang memerlukan kehadiran objek. Kan biasanya ada subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap gitu kan ya guys. Nah, kalau dia kalimatnya aktif transitif, berarti setelah predikat dia membutuhkan objek. Maka pola kalimatnya itu bisa berbentuk subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Atau bisa juga misalnya subjek, predikat, objek, pelengkap. Pokoknya setelah predikat dia harus ada objeknya dulu. Sedangkan kalau kalimat aktif intransitif ini kebalikannya. Kalau yang tadi dia memerlukan objek, kalau yang intransitif dia tidak memerlukan kehadiran objek. Jadi habis subjek predikat itu langsung keterangan atau subjek predikat pelengkap atau kalimatnya bahkan hanya memiliki dua struktur yaitu subjek dan predikat aja. Nggak ada objeknya gitu ya, nggak ada
pelengkapnya, juga nggak ada keterangannya, nggak apa-apa, it's okay. Karena yang diminta adalah aktif intransitif, tidak membutuhkan kehadiran objek. Coba kita lihat contohnya. Tadi kita udah bahas kan, ada beberapa kalimat aktif, ada 3 kalimat aktif yang kita bahas di awal. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, kita cek dia termasuk kalimat aktif transitif atau kalimat aktif intransitif ya. Nih, misalnya tadi, kita ini subjek dapat menanggulangi. Wah, kelebihan nih, mari kita hapus. Nah, biar jelas ya guys ya. Kita ini subjek dapat menanggulangi, ini predikatnya, kemudian sampah yang volumenya naik setiap hari, ini sebagai objek. Jadi kalau predikatnya berawalan me, itu biasanya dia membutuhkan objek. Berarti kalimat yang nomor 1 adalah jenis kalimat aktif transitif, karena membutuhkan kehadiran objek. Kemudian yang kedua, subjeknya tadi apa? Pasar tradisional, bener banget. Kemudian predikatnya memiliki peranan yang sangat penting, ini sebagai objek lagi. Berarti kalimat kedua masih sama nih guys, ada kalimat aktif transitif. Karena dia punya objek, jadi memerlukan kehadiran objek. Kita lihat kalimat yang ketiga. Kalau tadi kan subjeknya agak panjang ya, yang kalimat ketiga dari konsepsi masyarakat bertuhan sampai dalam Pancasila, ini semuanya adalah subjek. Kemudian predikatnya berbeda. Nah, setelah berbeda, ini ada kata dengan sistem teokrasi ataupun liberal. Dengan itu jenis katanya adalah kata depan atau preposisi. Jika diawali kata depan atau preposisi, strukturnya akan menjadi keterangan nih guys. Jadi yang kalimat ketiga strukturnya itu ada subjek, ada predikat, sama keterangan. Berarti dia nggak punya objek kan? Kalau nggak punya objek berarti namanya kalimat aktif intransitif. Gitu ya cara bedainnya ya. Kalau yang transitif berarti ada objeknya. Kalau yang intransitif berarti tidak ada objeknya. Nah, coba untuk mematangkan pemahaman kalian mengenai kalimat aktif, kita analisis paragraf berikut. Biasa, kalau ada paragrafnya, kita abaikan dulu, kita langsung ke soalnya. Apa sih yang diminta sama soal tersebut? Kita lihat yang pertama. Manakah yang termasuk kalimat aktif? Nah, berarti kita perlu mencari mana saja yang termasuk dalam kalimat aktif. Lihat predikatnya ya. Dia kata kuncinya atau ciri yang paling mudah ditemukan adalah predikatnya itu berawalan me atau berawalan ber. Kalimat pertama, kebudayaan Indonesia, ini sebagai subjek, kemudian ada kata adalah itu verba relasional, dia akan menjadi predikat. Berarti ini bukan termasuk dalam kalimat aktif. Kemudian yang kedua, banyak orang, ini subjek, ingin mempelajari, mengeksplorasi, mengapresiasi. Nah, ini jelas banget kan, dia pakai awalan me, pakai imbuhan mei atau mekan, berarti dia termasuk dalam kalimat aktif nih predikatnya. Nah, berarti kalimat 2. Udah ketemu nih 1. Sekarang lihat kalimat ketiga. Pada dasarnya ini keterangan karena dia diawali kata depan atau preposisi, kemudian subjeknya adalah kebudayaan itu. Predikatnya mana nih Kak? Terbentuk dan dipengaruhi. Nah, terbentuk dan dipengaruhi bukan bagian dari kalimat aktif karena tidak berawalan me tadi kan ya, juga tidak berawalan ber. Berarti kalimat ketiga juga bukan kalimat aktif. Sekarang kita cek lagi kalimat keempat. Kebudayaan India, ini subjeknya, masuk dan menyebarkan agama Hindu-Buddha. Menyebarkan, berawalan me tuh, mekan. Berarti dia termasuk dalam kalimat aktif. Berarti ada kalimat 2 tadi ya. Kemudian ada kalimat 4. Sekarang kalimat terakhir, kalimat 5. Selain itu nih keterangan, dia konjungsi antar kalimat. Kemudian subjeknya mana? Kebudayaan Tionghoa. Predikatnya masuk dan memengaruhi. Ini mirip dengan analisis yang keempat tadi. Subjeknya kebudayaan Tionghoa, kemudian predikatnya ada masuk dan memengaruhi. Imbuhannya pakai mei. Kalau mei berarti dia kalimatnya aktif. Dah, ketemu berarti ini ya guys. Berarti jawabannya adalah yang termasuk kalimat aktif adalah kalimat kedua, keempat, dan kelima. Dari mana kita tahu kalau kalimat ini adalah kalimat aktif? Karena predikatnya menggunakan imbuhan me.
mempelajari, mengeksplorasi, mengapresiasi, kemudian menyebarkan, dan memengaruhi. Secara kebetulan, ketiganya merupakan kalimat aktif transitif karena setelah predikat semuanya membutuhkan fungsi objek. Ada objeknya nih. Kalimat kedua objeknya kebudayaan Indonesia, kalimat keempat agama Hindu-Buddha, dan kalimat kelima kebudayaan Indonesia. Oke, teman-teman Sekolahmed, mari kita simpulkan apa sih materi yang bisa kita ambil hari ini. Jadi yang pertama adalah kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan aksi atau perbuatan, kemudian ciri khasnya adalah berpredikat me, ber, atau yang mekan, mei, dan berkan. Kemudian yang terakhir ada dua jenis kalimat aktif, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Oke, apa nih yang akan kita pelajari pada video berikutnya? Karena ada kalimat aktif, maka temenannya pasti kalimat pasif. Ya, benar banget. Jadi kita akan belajar kalimat pasif pada pertemuan berikutnya ya, teman-teman Sekolahmed. Baik, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.